Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang kita masuk ke topik bahasan berikutnya. Jadi, kemarin banyak yang bertanya tentang bagaimana cara mengupload eh, progress report ya. Lalu ada juga yang bertanya tentang bagaimana cara mengupload dokumentasi. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke dalam sistem. Saya sekarang menggunakan web eh, yang sifatnya UAT ya. Jadi ini memang untuk trial session. Dan sekarang saya menggunakan user leader ya, project leader. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebagai role-nya sebagai project leader itu akan mempunyai tampilan dan fungsi yang sama. Setelah masuk, diisi username-nya dan password-nya, lalu kita enter. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi saya sebagai leader untuk misalnya MRMP paket 1 ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Lalu kalau kita lihat di project juga yang tertulis ya hanya MRMP paket 1 saja ya. Lalu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin dirubah tampilannya ya seperti kemarin, ini ditutup saja juga boleh. Ya. Oke, sebelum kita mulai mengisi yang namanya activity planning, ya sangat dianjurkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya, itu melihat dokumentasi planning yang ada di Excel. Ini saya setup dulu, saya mau nyoba yang Magetan. Ya. Di bapak-bapak dan ibu-ibu lihat yang lokasi Magetan, ya. Contoh, ini masih contoh, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pastinya punya dokumentasi Excel yang eh, yang apa menjadi dasar pembuatan S-curve ya. Jadi yang saya ambil contoh ini adalah Magetan. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu isi apa yang tertulis di sini. Jadi eh, karena datanya yang sudah ada seperti ini ya kita isi saja. Yang pertama mas katakanlah detail engineering design, soil investigation dan seterusnya itu ditulis ke dalam activity di dalam e-project ya. Jadi kalau seperti ini pertama detail engineering design, lalu soil investigation, topografi ya. Cocok nggak? Kita lihat. Oh ya, sudah benar ya. Lalu perizinan, ada IMB, PLN, SLO, pekerjaan persiapan. Kita lihat lagi. IMB, PLN, SLO, pekerjaan persiapan. Betul, ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita sesuaikan planning kita dengan yang ada di Excel tadi, ya. Karena data Excel itu adalah data yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan ke pihak Bulog, ya. Jadi itulah acuan kita, ya. Setelah itu kita masuk ke dalam activity ya. Cara membuat activity sebelumnya sudah pernah saya terangkan, jadi mungkin saya akan skip cara membuat activity-nya seperti apa ya. Tapi sekilas saja saya informasikan, jadi activity itu nanti dibuat di sisi project ya. Jadi di project ini, di planning ini
Ini teman-teman nanti buat di pojok sini ya, activity atau apa. Oke. Terus sekilas saja. Nah, kita masuk kembali lagi ke activity yang pertama yang tadi kita mau masukkan. Ya. DED misalnya seperti itu. Activity-nya DED. Lalu kita lihat di Excel-nya. Di Excel ada DED juga ya. Bobotnya sekian. Tanggal mulai, tanggal selesainya sekian ya. Tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, tanggal mulai, tanggal selesai itu diisikan di validated end date ya. Atau juga bisa di request. Dua-duanya deh. Jadi dua-duanya kita isi ya. Requested-nya kita isi tanggal mulai, tanggal selesainya ya. Lalu validate-nya kita isi juga yang sama. Jadi ini memvalidasi apa yang sudah ada di request-nya. Ya. Lalu setelah itu cost-nya. Ya. Cost dari mana? Ya dari teman-teman di sini. Ya, jadi bobotnya ini ya, dikalikan dengan total biaya untuk membuat proyek di lokasi Magetan. Ya. Jadi nilainya untuk activity detail engineering design ini dimasukkan ke dalam cost di sini. Ya. Oke, contoh sekarang saya tidak membuat yang sama persis. Ya. Saya membuat tanggal hari ini supaya bisa saya jadikan contoh. Ya. Ini contohnya saya buat tanggal 1 sampai tanggal 24. Oke, 30 hari misalnya seperti itu. Lalu setelah ini semua selesai, ya, teman-teman lihat di sini, ini ada planning ya, as soon as possible. Artinya apa? Artinya dia akan mengkalkulasi ya berdasarkan assignment di sini. Ya. Jadi kalau saya menyelesaikannya lebih cepat, ya nanti di planningnya akan berubah lebih cepat. Ya. Tapi kalau teman-teman nantinya tidak mempermasalahkan, ya, tidak mempermasalahkan cepat tidaknya activity itu selesai, ya. Jadi kawan-kawan bisa membuat planningnya ini menjadi fixed duration, ya. Jadi di sini konsepnya banyak banget, ada fixed duration, ada as soon as possible, semuanya ada, ya. Jadi kalau as soon as possible, dia akan berubah nih, plan-nya akan berubah sesuai dengan assignment yang kita set ke dalam activity ya. Tapi kalau kita buat di sini adalah fixed duration, maka dia akan stick ke dalam durasi yang sudah divalidasi. Ya. Jadi misalnya ini tanggal 1 sampai tanggal 6 Januari sampai tanggal 4 Februari, ya sudah. Activity ini mau banyak orang atau sedikit orang yang mengerjakan, dia tetap selesainya atau 100%-nya itu di tanggal 4 Februari 2021. Ya. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya terserah sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, apakah mau di set sebagai as soon as possible atau fixed duration. Ya. Nanti tergantung dari planningnya. Ya. Nah, setelah di set seperti ini, ya, ini saya hilangin dulu. Oke, setelah di set seperti ini, ya, disamakan tanggalnya, disamakan cost-nya, ya. Lalu teman-teman, ya, jalankan yang namanya planning calculation, ya. Hati-hati jangan milih semua gitu ya, nanti berubah semua tanggal-tanggalnya. Jadi pilih yang project yang sedang bapak-bapak dan ibu-ibu fokuskan. Ya. Lalu pilih tanggalnya. Mau tanggal berapa,
planning itu dijalankan, ya. Jadi sistem akan mengkalkulasi ulang seluruh activity, ya. Jadi untuk activity yang belum ada progresnya, ya, itu akan di set sama sistem dimulai dengan tanggal yang kita tadi buat. Ya, kalau tadi tanggal 6 Januari, ya sudah, ini start date-nya adalah tanggal 6 Januari 2021. Karena apa? Karena activity ini belum ada kegiatan sama sekali. Ya. Jadi planning activity ini sangat sangat membantu kawan-kawan atau bapak-bapak dan ibu-ibu nantinya untuk memforecast gitu ya, memforecast kira-kira jadwal selesai saya itu sudah sesuai atau belum, ya. Itu gunanya dari planning activity, calculate planning activities, ya. Nah, setelah di running itu tanggalnya akan sesuai, ya. Jadi tanggal di sini, tanggal barnya ini adalah tanggal yang ada di plan sini, ya. Jadi di plan ini adalah tanggal yang tadi kita buat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengassign, istilahnya kita mengassign siapa yang di-assign untuk mengerjakan set tersebut, activity tersebut. Sekarang saya mau assign si pekerja A. Ya. Jadi di sini bapak-bapak dan ibu-ibu diharapkan, ya, dianjurkan untuk berpikir lebih detail gitu. Jadi yang di-assign untuk activity tersebut adalah orang yang memang mengerjakan set tersebut atau yang mengerjakan activity tersebut, ya. Jadi seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu mensubkontraktorkan activity tersebut ke perusahaan lain, ya. Tolong nanti ini di state juga. Jadi siapa yang ditugaskan di sana, siapa orangnya, siapa gitu, ya. Supaya kita bisa detail melakukan planning, ya. Contohnya sekarang saya assign dia untuk si pekerja A, ya. Tapi masih kosong di sini. Ini saya isi sama seperti durasinya, ya. Nah, ini saya ambil simulasi activity ini dikerjakan oleh satu orang, ya. Dikerjakan oleh satu orang, ya. Dengan kekuatan 30 main days, ya. Jadi dia akan menyelesaikan pekerjaan DED ini, ya, selama 30 hari, ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 6 sampai tanggal 4 selesai, ya. Setelah kita assign seperti ini, kita save, ya. Lalu setelah di save, ya, warnanya jadi berubah, ya. Lalu kita running lagi, ya, untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di activity setelahnya, ya. Jadi konsep ini sangat membantu juga nanti kalau misalnya ada double resource, ya. Misalnya pekerja A di-assign ke soil investigation juga, ya. Dan dia bentrok jadwalnya, maka jadwal yang setelahnya akan digeser gitu, ya, akan digeser menjadi tanggal di mana dia sudah selesai di activity sebelumnya, ya. Itu nanti akan kita bahas terpisah, ya. Sekarang kita membahas yang idealnya seperti ini, ya. Jadi kita assign tanggal-tanggalnya tadi kita sudah buat, ya. Tanggal kita buat, lalu kita validate, cost-nya kita masukkan, lalu planning tipenya kita sudah set up, ya. Lalu
kita masukkan assignment-nya. Ya. Setelah assignment selesai, kita masuk ke timesheet. Ya. Jadi karena saya sebagai supervisor, saya bisa lihat seluruh tim saya. Ya. Ini adalah tim-tim yang bekerja di project MRMP Magetan. Ya. Saya pilih pekerja A. Ya. Pekerja A itu sudah terlihat di sini startnya dan end-nya ya. Startnya tanggal sekian, end-nya tanggal sekian. Ya. Lalu dimulai tanggal 6 hari ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa lihat nih ada 111 ya. Ini total main days-nya ya. Jadi kalau dia masuk hari ini, ya sudah, ini kita tulis 1. Ya. Lalu seterusnya kita isi ya, berdasarkan hari. Jadi ini seperti absensi ya. Jadi absensi mereka kalau memang masuk hari ini berarti asumsi kita adalah pekerja A melakukan pekerjaannya sesuai dengan kompetensinya ya. Dan sesuai dengan jadwal yang sudah kita assign pertama kali ya. Sebanyak 30 hari mereka harus selesai. Jadi kalau dia masuk hari ini dan bekerja sesuai dengan plan-nya dan kapasitasnya, maka dia telah menyelesaikan 1/30 dari rencana activity yang kita assign ke dia. Ya. Jadi ini kalau kita tulis 1, kita save seperti ini. Ya. Itu kita kembali lagi ke planning. Ya. Nah, progresnya sudah sebanyak 30%. Dan untuk hari-hari berikutnya juga sama. Ya. Kalau dia masuk, kita isi 1. Kalau tidak masuk, ya kita isi 0. Ya. Atau kalau dia masuk setengah hari, ya kita tulis setengah, 1,2 gitu. Ya. Jadi progresnya itu berdasarkan kehadiran dari tim resource kita. Ya. Karena project itu sebenarnya kan ada 3 ya. Jadi ada 3 resource yang sangat penting. Jadi ada uang, material, sama manpower ya. Ketiga-tiganya harus ada. Jadi uangnya ada, materialnya ada, pekerjanya ada, itu baru activity itu bisa jalan ya. Nah, dalam hal ini di sistem e-project itu uang kita sudah catatkan ya. Uang kita sudah catatkan di sini cost-nya ya. Materialnya secara tidak tertulis ya, kita sudah tertulis di sini. Jadi kawan-kawan nanti bisa tulis di result-nya sini ya. Material sudah datang atau belum ya. Lalu pekerjanya ya ini ya. Pekerjanya di assignment ini. Kalau dia sudah masuk 1 kali, 1 hari ya ini. Realnya 1, tersisa 29 main days lagi ya. Jadi progresnya adalah 3%. 1/30 kali 100%. Oke? Itu cara pengisian progres ya. Jadi pengisian progres kita ambil dari timesheet. Lalu pertanyaan kedua tentang bagaimana mengisi dokumentasi-dokumentasi ya. Nah, mengisi dokumentasi itu bisa di berbagai level ya. Pertama di level project kita bisa ambil level project. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat kalau yang saya buka sekarang adalah level project. Ya, level project ini mengisi dokumentasinya tinggal masuk ke dalam attachment ya. Mau dokumen apa yang mau kita taruh di sini ya. Mau foto, ya, mau dokumen itu masukkan kemari. Ya. Lalu kalau kita
mau mengisi foto-foto atau dokumentasi terkait dengan aktivitas, itu kita buka di level activity. Ya, kita buka di level activity, lalu kita tuh isi di attachment lagi. Ya. Nah, bagaimana dengan dokumentasi yang sifatnya perlu approval? Nah, kalau perlu approval, kita taruhnya di menu dokumen, ya. Menu dokumen, ini kita buat, ya. Create new, ya. Jadi saya membuat dokumentasi khusus untuk project Magetan, ya. Dokumentasinya katakanlah dokumen start start pekerjaan, ya. Kita save, versinya kita rubah jadi custom, ya. Lalu kita save dulu sih. Lalu kita isi dokumennya, ya. Dokumennya kita isi dengan melakukan browse di sini, ya. Lalu kita isi judulnya, ya, atau versi dokumennya. Katakanlah versi 1.1, ya. Lalu di OK, ya. Nah, setelah di OK, ini saya nggak usah OK-in, nanti akan muncul dokumentasi di sini, ya. Approval-nya siapa? Approval-nya kita kasih ke orang-orang yang memang kita sudah assign ke dalam project tersebut. Jadi kalau di project Magetan itu resource, ya. Resource itu kan orang-orang yang terlibat di dalam project. Jadi resource-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi 6 orang inilah yang bisa melakukan assignment, ya. Jadi resource yang kita masukkan ke dalam project gitu, ya, ke dalam resource project itu masuk ke dalam sini, ke dalam menu siapa-siapa yang akan melakukan approval, ya. Dan resource di sini juga harus sebagai user, ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam sistem. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam sistem, percuma juga kita kasih porsi untuk assignment di situ, ya. Katakanlah bagus, kita tulis ini, ya. Nah, nanti muncul di sini. Bagus sudah approve atau belum, ya. Atau di save. Ya. Nah, ini munculnya di sini dokumentasinya, ya. Kalau kawan-kawan lihat di Today, ya, ini kita bisa melihat seluruh dokumen, ya, seluruh activity semuanya ada di sini semua, ya. Jadi seandainya si Bagus melihat fitur Today-nya dia, maka dia akan muncul di sini dokumen yang harus di-approve, ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan ke grup WA terkait. Demikian kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.